Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat. 7 hal yang wajib dijauhkan dari area wanita kamu. Salah satu area yang paling penting dan sering kali nih jadi sumber pertanyaan adalah area misfi atau area vagina. Nah, organ intim ini teman-teman memang dirancang ya untuk bisa membersihkan dirinya sendiri. Tetapi sayangnya banyak dari kita yang kadang melakukan hal-hal yang lain yang justru bisa merusak keseimbangan alaminya. Di video kali ini kita bakal bahas kupas tuntas nih 7 hal yang wajib kamu jauhkan dari area vagina kalau mau vagina tetap sehat, bersih, dan terhindar dari masalah. Ini penting banget ya buat semua wanita. Tonton sampai habis ya. Sebelum kita bongkar rahasianya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi setiap ada video baru dari saya. Dan tulis di komentar, kakak, bapak, sahabat, dan nonton video ini dari kota mana, biar kita bisa saling sapa dan mendoakan. Baiklah, mari kita mulai. Jangan kemana-mana. Yuk kita bahas lebih detail. Penting untuk diingat, vagina itu punya sistem pembersihan alami yang sangat canggih. Dia punya bakteri baik, namanya Lactobacillus, yang menjaga pH asam. Fungsinya untuk melindungi dari bakteri jahat dan juga jamur, dan kuman-kuman lainnya. Ibaratnya, vagina itu seperti ekosistem kecil yang seimbang. Masalah bisa muncul ketika kita mencoba membersihkan atau merawat vagina dengan cara yang kurang tepat atau yang salah, yang justru bisa merusak keseimbangan alaminya. Jadi apa aja nih yang harus kita hindari? Oke, ini dia daftar hal-hal yang harus kamu jauhkan dari vagina kamu demi kesehatannya. Yang pertama, sabun yang wangi atau sabun ada antiseptik yang biasa gitu ya, sabun antiseptik biasa. Mungkin teman-teman berpikir kalau sabun yang aromanya wangi itu bikin bersih, tetapi itu justru sebaliknya. Sabun batangan, sabun cair mandi biasa, atau bahkan sabun antiseptik yang keras yang punya pH yang tidak sesuai dengan pH alami vagina yang asam, itu sebaiknya dihindari. Menggunakannya, teman-teman itu bisa membunuh bakteri baik, bisa mengganggu pH, dan bisa menyebabkan iritasi, kekeringan, gatal, bahkan infeksi jamur seperti bakteri, juga misalnya vaginosis bakterial itu bisa. Jadi caranya cukup bersihkan area luar vagina dengan air bersih atau sabun khusus area kewanitaan yang dilihat lagi ya, pH-nya itu seimbang, dan juga yang paling penting jangan terlalu sering. Nah, yang kedua yang perlu dihindari itu apa? Douching. Apa itu? Mencuci vagina bagian dalam. Ini adalah salah satu kebiasaan yang paling merusak teman-teman. Douching itu adalah tindakan menyemprotkan cairan, misalnya campuran air, cuka, atau cairan-cairan khusus ke dalam area misfi. Ingat teman-teman, vagina itu bisa membersihkan dirinya sendiri. Itu penting banget diingat. Douching justru akan merusak, menguras bakteri baik yang akhirnya bisa merusak pH dan bisa mendorong bakteri jahat lebih jauh lagi ke dalam rahim atau sampai ke saluran telur, yang tentunya bisa menyebabkan infeksi serius seperti penyakit radang panggul gitu ya, dan penyakit lainnya. Cukup bersihkan bagian luar aja. Yang ketiga, wewangian vagina, entah itu semprotan pewangi, itu kemarin sempat viral, bedak ya teman-teman. Produk-produk ini mungkin dia mengklaim nih bisa bikin vagina wangi, tapi kenyataannya parfum dan bahan kimia di dalamnya itu adalah penyebab utama iritasi. Ini bisa bikin gatel, ruam, bahkan bikin alergi kalau kamu gak cocok, dan bisa mengganggu keseimbangan bakteri normal. Ingat wanita hebat, vagina yang sehat tidak perlu bau wangi buatan. Kalau memang ada aroma yang gak sedap, itu tandanya ada masalah dan harus periksa ke dokter, bukan ditutupi dengan pewangi itu. Nah, yang keempat, tisu toilet berparfum atau pembalut yang ada aromanya.
Sama seperti pewangi lainnya, bahan kimia dan parfum pada tisu ataupun pembalut itu bisa jadi pemicu iritasi dan juga alergi di area sensitif ini. Pilihlah tisu toilet yang polos, tanpa parfum dan juga pembalut yang gak ada aromanya ya. Yang kelima, pakaian dalam yang terlalu ketat atau bahannya bahan-bahan sintetis. Kalau teman-teman menggunakan pakaian dalam yang ketat, terutama celana ketat atau legging gitu teman-teman, dari bahan-bahan sintetis, nilon atau lace gitu ya, itu bisa membuat area vagina jadi lembab dan juga panas. Kondisi ini disukai banget oleh jamur dan juga bakteri jahat untuk berkembang biak, yang akhirnya bisa meningkatkan resiko infeksi jamur, terjadi infeksi saluran kemih, dan berbagai macam infeksi. Sebaiknya pilih celana dalam berbahan katun, longgar, dan harus diganti secara teratur. Yang keenam, pelumas atau kondom yang mengandung pewangi atau pewarna. Jadi beberapa jenis pelumas atau kondom ya teman-teman itu kadang-kadang ada nih dikasih tambahan pewangi oleh pabriknya, oleh produsennya, pewarna atau bahkan apalah aneh-aneh gitu ya teman-teman. Nah, bahan-bahan tambahan ini bisa mengiritasi jaringan area vagina yang sensitif, terutama pada beberapa orang yang memang sensitif. Jika memang kamu sering mengalami iritasi setelah menggunakan produk tertentu, coba yuk beralih ke produk-produk yang hipoalergenik, yang gak beraroma, yang gak berwarna juga. Yang ketujuh, berhubungan intim tanpa kondom, tanpa pengaman dengan pasangan yang beresiko. Ini sangat penting ya teman-teman, melakukan hubungan seksual tanpa kondom, terutama kalau memang kamu atau pasangan kamu itu memiliki pasangan yang tidak mengetahui riwayat kesehatan seksual masing-masing, itu bisa banget meningkatkan resiko infeksi menular seksual. Jadi IMS itu dapat menyebabkan berbagai masalah pada vagina dan juga sistem reproduksi, mulai dari keputihan yang abnormal, nyeri, hingga kemandulan. Sebaiknya lakukanlah hubungan biologis itu dengan pasangan sah kamu. Yang kedelapan, penggunaan pembersih vagina yang berlebihan atau sembarangan selain douching yang di dalam gitu ya. Jadi selain douching itu ada juga banyak banget berbagai produk pembersih vagina dalam bentuk gel, wipe, atau apalah teman-teman yang dijual bebas. Dan biasanya penggunaan produk-produk ini terutama secara berlebihan atau tanpa indikasi medis yang jelas itu sama-sama bahaya. Produk ini bisa saja mengganggu suara normal vagina, bisa menyebabkan kekeringan, iritasi, dan juga memicu infeksi. Jika memang benar-benar nggak ada masalah, cukup air bersih aja udah cukup ya teman-teman. Yang kesembilan, produk dengan pewarna atau ada glitter-glitter atau ada shimmer-shimmer, dia shining itu teman-teman memang ada beberapa produk kosmetik atau untuk area intim ya, entah itu sabun, body wash, atau bath bomb ya, itu ada yang mengandung pewarna buatan, bahkan ada juga yang mengandung partikel glitter atau shimmer. Nah, bahan-bahan ini tidak aman untuk area vagina. Mereka bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan infeksi karena partikelnya itu bisa terjebak di lipatan-lipatan kulit atau bisa mengganggu keseimbangan pH juga. Pilih produk yang sederhana dan bebas ya dari bahan-bahan tambahan lainnya yang nggak perlu untuk area intim kamu. Kesimpulannya, kuncinya adalah memahami bahwa vagina itu punya mekanisme pembersihan sendiri. Tugas kita itu adalah mendukung mekanisme itu, bukan malah merusaknya. Hindari hal-hal yang udah saya sebutkan tadi, utamakan kebersihan secara sederhana dan juga alami. Ingat, vagina yang sehat adalah vagina yang bersih, tidak berbau tajam. Bau alami itu normal dan juga harus bebas dari rasa gatal dan juga rasa nyeri. Jika ada perubahan-perubahan yang nggak biasa, jangan tunda untuk memeriksakan diri ke dokter ya teman-teman. Gimana nih, dari 7 hal yang saya sebutkan tadi, mana yang paling bikin kamu kaget? Atau mungkin tanpa sadar nih sering kamu lakukan? Ayo sama-sama kita perbaiki dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang tepat tadi demi kesehatan area wanita kita. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah wawasan kamu. Jangan lupa untuk di like, share, dan juga subscribe untuk informasi kesehatan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.